Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Hamda dengan nomor NIM 86207181502007 Universitas Pancasaksi PG PAUD semester 6 dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Chandra Apriyansa MPD. Pendahuluan PTK. PTK yaitu penelitian tindakan kelas, bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Pembahasan berikutnya akan menguraikan prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interferensi, dan analisis serta refleksi apabila diperlukan. Pada tahap selanjutnya disusun rencana tindakan lanjut. Upaya tersebut dilakukan secara berbaur membentuk suatu siklus langkah-langkah pokok yang ditempuh pada siklus pertama dan siklus-siklus berikutnya. Sesudah menetapkan pokok permasalahan secara mantap, dengan langkah berikutnya adalah perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan data, pengamatan, observasi, refleksi atau analisis, dan interpretasi. Hasil refleksi siklus pertama akan mengilhami dasar pelaksanaan siklus kedua. Setelah permasalahan ditetapkan, pelaksanaan PTK dimulai dengan siklus pertama yang terdiri atas 4 tahap kegiatan. Hasil refleksi siklus pertama akan dapat diketahui keberhasilan atau hambatan dalam hasil tindakan. Penelitian kemudian mengidentifikasi permasalahannya untuk menentukan rancangan siklus berikutnya. Adapun pengertian PTK. Pengertian PTK, penelitian atau tindakan kelas, adalah suatu kegiatan penelitian yang mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan tersebut diberikan oleh guru atau berdasarkan arahan guru yang kemudian dilakukan oleh siswa. Adapun model-model PTK. Model-model penelitian tindakan kelas, ada beberapa model PTK yang sampai saat ini sering digunakan di dalam dunia pendidikan. Di antaranya, yang pertama, model Kurt Lewin, yang kedua model Kemis dan MC Taggart, yang ketiga model John Eliot, dan yang keempat model David Ewood. Yang kelima model Is My Head. Adapun pelaksanaan tindakan kelas, PTK bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting lagi adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Pembahasan berikutnya akan menguraikan prosedur pelaksanaan PTK yang meliputi penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan yang diikuti dengan kegiatan observasi, interpretasi, dan analisis serta refleksi. Apabila diperlukan, pada tahap selanjutnya disusun rencana tindak lanjut. Upaya tersebut dilakukan secara berdaur membentuk suatu siklus langkah-langkah
yang pokok ditempuh pada siklus pertama dan siklus berikutnya. Sesudah menetapkan pokok permasalahan secara mantap, langkah-langkahnya adalah: 1. Perencanaan tindakan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Pengumpulan data atau pengamatan observasi. Yang keempat, refleksi atau analisis dan interpretasi. Adapun pembahasan pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian dan disebut juga dengan teknik penelitian, karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya. Ada 4 cara instrumen. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu pengamatan. Observasi yaitu adalah pengamatan atau disebut juga pengamatan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Yang ke-B yaitu wawancara. Wawancara maksudnya adalah interview. Adalah teknik pengumpulan data. Wawancara disebut juga interview atau teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Keuntungan dari wawancara yaitu banyak sekali yang mengambil simbol-simbolnya. Yang ke-C yaitu catatan harian kelas. Catatan harian kelas disebut juga field note. Catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru. Catatan ini berguna untuk mengetahui perkembangan siswa atau siswi dalam proses pembelajaran. Yang ke-D yaitu tes. Tes adalah salah satu instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa atau siswi dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Kriteria instrumen tes adalah hendaknya memiliki tingkat validitas atau dapat mengukur apa yang hendak diukur, dan memiliki tingkat reliabilitas. Tes dapat memberikan konfirmasi yang konsisten atau secara terus-menerus. Adapun desain analisis PTK. Yang pertama, kita harus merencanakan perencanaan, lalu pelaksanaan dan pengamatan, refleksi, lalu lagi itu disebut juga siklus pertama, lalu habis itu yaitu perencanaan dan pelaksanaan, pengamatan, refleksi, itu disebutnya siklus kedua, dan selanjutnya. Begitulah desain analisis PTK. Adapun kesimpulan, PTK yaitu penelitian tindakan kelas, bukan hanya bertujuan mengungkapkan penyebab dari berbagai permasalahan pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, tetapi yang lebih penting adalah memberikan pemecahan masalah berupa tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan belajar dan hasil belajar. Dalam PTK harus disusun secara baik dan benar guna untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan pada peserta didik dan membangun serta membentuk kreativitas si anak dalam mengamati permasalahan PTK. Dari itu, PTK harus disusun secara baik dan benar. Demikianlah
permasalahan dalam PTK. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih segala atas perhatian. Semoga dapat mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga dalam permasalahan ini atau PowerPoint yang saya lampirkan dapat membangun kreativitas kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.